Shalom Jemaat GPD Kanaan dan Jemaat GPD Elios yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi walaupun dalam ibadah online. Kita tetap bersuka cita, kita tetap mau terfokus akan Tuhan saat ini. Kita mau angkat satu pujian berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Naikkan sekali lagi, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi sekali lagi, katakan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk
King, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Hosanna in the higher. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di minggu kedua ya Bapa, di bulan Oktober ini ya Tuhan, kami siap memasuki perjamuan kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu ya Bapa, biarkan hati kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan ialah ketopang perisai bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sebelum itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, yang mungkin kami perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja sepanjang hidup kami ya Bapa, sepanjang minggu kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami, bahwa kami masih sehat Tuhan, bahwa kami masih bisa bernafas Tuhan, bahwa kami masih bisa beraktivitas Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena perkenanan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kau layakkan kami sebagai anak-Mu yang manggil Engkau Bapa. Saat ini kami manggil Engkau Bapa. Bapa, inilah anak-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tangan kami berserah Bapa, bahwa tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang tersulit dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tapi kami berpegang teguh atas kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu nyata Tuhan, bahwa kasih-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Bapak yang saat ini sakit Bapak, jemaat kami yang saat ini sedang sakit, kami percaya Bapak dengan iman-Mu Tuhan, dengan iman kami, dengan iman kami Bapak, kami telah disembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, oleh kuasa bilur-Mu Bapak, kami telah disembuhkan. Yang sakit Bapak, Engkau telah menyembuhkan oleh kuasa darah-Mu ya Bapak. Yang bimbang Engkau teguhkan Tuhan. Yang memerlukan jawaban Bapak, kiranya Bapak Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau yang mendengar seruan hati mereka yang menangis Tuhan. Engkau yang mendengar teriakan hati mereka ya Bapak. Mungkin saat ini hari demi hari adalah hari-hari yang sulit Tuhan, tapi kami tetap berpegang teguh Bapak dalam keyakinan kami ya Bapak. Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja setiap atas kami saat ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Bapak, Roh Kudus-Mu tetap turun setiap atas kami ya Bapak. Roh Kudus-Mu tetap menaungi setiap keluarga kami ya Bapak. Orang tua kami, istri kami, suami kami, anak kami, cucu kami, semua Engkau urapi satu persatu ya Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang melawatnya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dan rema dalam setiap kehidupan kami lepas hari demi hari saat ini ya Tuhan. Karena kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Biarkan firman-Mu terus Bapak merema Bapak dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Biarkan kami terus Bapak berlari menjadi seorang pemenang ya Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu ya Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apapun yang Kau dari mulut bibir lidah, yang semua bahasa dari Engkau saja ya Bapak. Berkati juga Bapak keluarga gembala kami Bapak, Om Yopi, Mak Ita, serta Hesar Tuhan. Kau tutup bungkus gembala kami. Kami percaya Bapak Engkau juga menaungi keluarga gembala kami ya Bapak. Engkau mencukupkan Bapak apapun Bapak yang mereka rindukan Bapak, Engkau yang menjawabnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan nama Engkau yang kami tinggikan saat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kembali kita bertemu jemaat yang dikasihi Tuhan dalam
ibadah dan khotbah sekalipun melalui online, tetapi sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa tidak akan pernah mengurangi rahasia berkat dan kuasa Tuhan bagi saya dan saudara. Jemaat dimanapun engkau berada, baik Eleos Jemaat Kanan dan siapapun yang bisa mengakses ibadah kita hari ini, segera kita masuk di dalam firman Tuhan. Sekaligus hari ini kita akan melakukan perjamuan Tuhan dan bersama-sama kita membaca di dalam beberapa ayat yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Bagian yang pertama kita coba memperhatikan di dalam kitab Injil Matius pasal 24. Kitab Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke 41 dan 42. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Hal ini tentu setelah kita membaca secara iman, kita tahu berbicara dari hal hari Tuhan. Hari Tuhan bisa terjadi kapan saja, ya. Dan mengingatkan kita semua siapapun bahwa ayat ini berkata akan ada terjadi yang namanya yang satu ditinggal dan yang satu dibawa. Terjemahan yang lain tentang dibawa ini adalah terangkat, ya. Dengan jelas kita memperhatikan bahwa hari-hari ini kita masih berbicara dari hal khotbah tentang dipisahkan. Ada jarak, ada distancing, sebagaimana yang terkondisi hari-hari ini. Sudah sekian banyak hal-hal yang kita pelajari, dalami dalam hal ini. Nah, ayat yang kita barusan bersama-sama baca dan nikmati, penekanan di sini adalah dengan demikian maka berarti harus menjadi catatan penting di mana seperti ayat ini katakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya. Satu kepastian bahwa Tuhan pasti akan kembali. Kita tahu bersama bahwa ada surga, ada neraka. Ada sorga, ada neraka. Ya, itu pasti. Oleh sebab itu, apabila kita memperhatikan di bagian ini merupakan satu keterpisahan yang sifatnya menyedihkan, suatu keadaan yang benar-benar menyakitkan. Dan sifatnya untuk selamanya, bukan sementara. Yang kita sudah tahu ada maksud keterpisahan untuk sementara. Tetapi kalau ayat ini adalah keterpisahan untuk selamanya. Ya, istri bisa terpisah dengan siapapun atau suami dalam artian keselamatan iman. Anak bisa terpisah dengan orang tua berbicara dengan keselamatan. Oleh dan sebab itu selama ini kita mengiring Tuhan secara utuh. Bapak, ibu, dan anak-anak. Mari kita berjaga-jaga supaya tidak terpisah pada saat hari Tuhan datang. Ini berbicara dari hal pentingnya menjaga keselamatan. Ya. Supaya tetap iman kita berjaga-jaga.
mata iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dan firman Allah ini begitu tegas dan begitu jelas, ya, bahwa yang satu akan ditinggal dan yang satu akan dibawa, akan terangkat. Tentu berbahagialah yang diangkat, berbahagialah yang dibawa. Artinya yang ikut serta, ya. Jemaat, rebut waktu kita untuk selalu berjaga-jaga, karena waktu Tuhan kita tidak tahu kapan itu akan datang, ya. Poin yang terpenting di sini, Tuhan mau datang hari ini, Tuhan mau datang besok, Tuhan mau datang kapan masih lambat. Kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak tertinggal. Haleluya. Jemaat, tentu tidak mudah. Dalam mempertahankan iman, tentu tidak mudah. Berjuang terus untuk imanmu, untuk keselamatanmu. Puji Tuhan. Yang kedua, ini cukup menarik dalam poin ini, bagian yang kedua. Saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Ini berbicara keterpisahan, tetapi sifatnya sementara. Dan ini mengandung unsur hukum, peraturan. Perhatikan ayat yang ke-5, 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-5. Janganlah kamu saling menjauhi. Ya, jadi ibaratnya ada satu aturan bahwa harus terus bersama-sama. Ya, janganlah kamu saling menjauhi. Perhatikan, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Mungkin ada di antara kita yang sering mengalami hal yang serupa. Dan Paulus mengajar ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, dikatakan patutnya adalah selalu dalam kebersamaan. Memang konteks di sini adalah tentang perkawinan, tentang rumah tangga. Paulus mengingatkan supaya jangan ada di sini katakan saling menjauhi. Ya. Supaya kalimat berikutnya, ayat seterusnya di kalimat dalam ayat ini, supaya iblis jangan menggodai kamu. Ya, itu ada di dalam kalimat terakhir. Ya, supaya iblis jangan menggodai kamu. Jadi hati-hati, sangat berbahaya. Tidak boleh menjauh suami istri. Ya. Akan tetapi diatur di dalam juga peraturan menurut ayat ini adalah kecuali dengan persetujuan bersama. Ada pembicaraan. Ada kesepakatan bersama. Ya. Jadi saling tahu. Ya. Puji Tuhan. Dan kesepakatan bersama ini artinya sama-sama setuju. Ya. Saya yakin kalau kita dalam komunikasi terbuka, kalau kita transparan, maka tidak ada satupun yang perlu dikhawatirkan. Tidak sesuatu hal apapun yang perlu dicurigai. Ya, khususnya hubungan suami dan istri. Ya. Dengan tentu penekanan di sini ada maksudnya. Kalau mungkin sekarang ini kita terkondisi karena kaitan dengan tugas-tugas dan pekerjaan, itu kita lihat ada dan senantiasa bisa terjadi. Ya, itu kita bisa lihat karena urusan pekerjaan, karena tugas, karena dinas, puji Tuhan.
Karena itu pun peluang dan kesempatan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Ya. Tetapi tujuan utama dari persetujuan untuk sementara waktu, ayat ini berkata, coba saya baca dengan lengkap, janganlah ayat 5, 1 Korintus pasal 7 ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Perhatikan sini. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Rahasianya, tujuannya, kuncinya adalah justru adalah supaya dapat berdoa. Supaya justru hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup semakin dekat kepada Tuhan. Berdoa itu kan membuat kita hidup dekat dengan Tuhan. Jadi secara daging, secara manusia terpisah sementara karena tugas, karena urusan. Jujur, kita sibuk semua. Betul kan? Sibuk sana sini, menyita waktu, tenaga, pikiran. Justru untuk keterpisahan sementara, ayat ini berkata, yang diatur oleh firman Allah dengan suatu kesepakatan, persetujuan, justru untuk mendekatkan diri lebih dekat dengan Tuhan lewat sarana, tugasnya adalah berdoa. Jelas ya saudara? Jelas ya Bapak Ibu? Kiranya firman Allah ini termeterai dan kembali benar-benar mengingatkan saya dan saudara. Ya. Seperti yang tadi saya sudah katakan, tujuannya justru adalah mendekatkan diri, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan lewat berdoa. Nah, oleh sebab itu ayat ini berkata, setelah kita lakukan itu, kumpul kembali bersama-sama. Kita transfer, ya. Kita bagikan pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Setelah itu ayat ini berkata, hidup hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Artinya pengalaman baru hidup kita dengan Tuhan, kita transferkan ke orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Betapa indahnya hidup dengan Tuhan. Betapa kita alami kekuatan di saat kita lemah bila kita dekat dengan Tuhan. Itu yang kita alirkan, bagikan ke orang-orang dekat kita. Ya. Supaya nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Dan masuk untuk perjamuan Tuhan, saya membaca ayat tentang keterpisahan. Ya. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Telinga Tuhan Maha mendengar. Ya, tangan Tuhan selalu menjangkau saya dan saudara. Tetapi sadar enggak kita bahwa yang terjadi adalah sepertinya dia menyembunyikan diri terhadap saya dan saudara. Ya, dia tidak tuli. Ya. Ayat ini berkata, tetapi yang merupakan pemisah, yang membuat tidak mungkin akan terjadi, jadi pemisah, penghalang, karena ternyata kejahatanmu, karena dosamu.
Engkau mungkin statusnya, predikannya adalah orang Kristen. Tetapi selama engkau masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan, itu dikategorikan sebagai pemisah. Karena ada kejahatan, karena masih ada dosa. Kita masih suka hidup di dalam kejahatan yang mungkin kita anggap sudah terbiasa. Dosa, kejahatan. Ya. Hari Minggu kita beribadah, hari-hari kita berdoa, tapi kita masih terikat dengan kebiasaan kita. Perangai-perangai lama, cara-cara dunia yang menyenangkan daging ini tanpa kita sadar. Itu ternyata menjadikan hidup saya dan saudara, siapapun kita, terpisah, jarak. Tuhan menyembunyikan dirinya karena kejahatan, karena dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu, kita akan masuk perjamuan Tuhan, Bapak Ibu. Mari koreksi diri kita supaya kita kembali layak berkenan di hadirat Tuhan. Kita menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Yesus berkata ketika dia ada di kayu salib. Kita membaca di dalam kitab Markus, saya akhiri khotbah saya. Markus 15 ayat 34, bunyinya demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Peristiwa Yesus tersalib karena dia menanggung dosa saya dan saudara, maka dosa menjadi pemisah antara Bapa dan anak. Dosa siapa? Yesus bukan manusia berdosa. Yesus adalah Allah yang sempurna. Tetapi kenapa Yesus berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia sedang memposisikan diri, memikul, menanggung dosa saya dan dosa saudara. Keterpisahan Yesus sesaat ketika itu antara Bapa. Kenapa? Karena dosa saya dan dosa saudara. Keterpisahan sementara karena dosa, untuk tujuan kita ditebus dengan darah yang mahal. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, siapapun engkau, adalah umat ketebusan darah Yesus. Ya. Yesus dengan menanggung dosa saya dan saudara. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena pelanggaran saya dan saudara. Mari jemaat Tuhan, hargai semuanya ini. Dan kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Kita menjadi umat tebusannya. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk kebenaran firman Allah yang kita sudah terima tadi. Ya, firman Allah yang begitu luar biasa. Pertama, berjaga-jagalah. Yang kedua, ya, supaya kita bisa berdoa, mendekatkan diri, membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, Allah kita mau mendengar, tangannya tidak pendek, tetapi Tuhan mau supaya kita menyelesaikan segala pelanggaran, kejahatan, dosa. Semua itu Tuhan Yesus telah tanggung di kayu salib. Sebab itu berjalanlah dalam kebenaran Tuhan. Raih kemenangan di dalam Dia. Puji Tuhan, mari bersama kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena salibmu
Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pegang dan angkat dengan tangan kananmu roti. Haleluya. Haleluya. Ikuti dan katakan dengan iman, Tuhan Yesus, kami percaya dengan sungguh, roti ini adalah makanan yang sesungguhnya, adalah tubuh-Mu yang telah dihancurkan bagi kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Tubuh Yesus dihancurkan untuk menebus saya dan saudara. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat, angkat cawan anggur, katakan dengan iman, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa cawan anggur ini adalah minuman yang sesungguhnya, adalah darah-Mu, darah yang telah menyucikan, menguduskan kami, darah yang mahal. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Bersama-sama semua jemaat, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan minumlah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah kami siang hari ini. Terima kasih untuk belas kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Engkau Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, firman Allah dan perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati semua yang telah terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati semua jemaat yang beribadah. Kami berdoa Tuhan, tanamkan firman-Mu, dan kami diteguhkan, dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus disembuhkan. Kami berdoa buat
semua Tuhan, umat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja pemuda sampai lanjut usia, dalam beraktivitas sepanjang minggu yang akan dijalani, apapun itu, Tuhan menyertai, Tuhan mendahului semuanya. Limpahkan berkat dan kasih kuasa-Mu Tuhan. Di dalam beraktivitas apapun itu, Tuhan tolong, Tuhan bela. Kami percaya berkat Tuhan. Tuhan pasti nyatakan, Tuhan membuka jalan dalam setiap hal-hal yang umat-Mu hadapi. Kami berdoa keselamatan bangsa kami. Kami yakin Tuhan tolong. Virus COVID-19 ini akan Tuhan lalukan di tengah bangsa dan negara kami. Pemerintah pusat, mulai dari presiden, wakil, semua kabinet, aparatur sipil negara, TNI, Polri, dokter, Tuhan, pemerintah daerah, sampai ke pemerintah yang paling terendah, juga diberkati oleh Tuhan, sampai ke RT RW kami masing-masing, Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa, syukur dan harapan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, dan mari umat Tuhan, dengan iman yang teguh, Engkau akan beraktivitas sepanjang minggu. Arahkan seluruh hidup-Mu, dan kita semua kembali dengan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Terimalah dan nikmatilah berkat-berkat kasih Tuhan, jasmani dan rohani melimpah. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta dan kemurahan di dalam anaknya yang tunggal. Penghiburan, pengentaran kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Memimpin menyertai kita semua mulai saat ini besok sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan sudah datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima berkat Tuhan. Mengakhiri ibadah siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali dan kita akan bertemu dalam waktu yang Tuhan akan tentukan. Haleluya.